Kenapa guru gembul dahulu membahas tentang air sholawat? Tidak takutkah diserang? Ya, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang beriman, saya percaya bahwa akhir zaman itu akan dihujani oleh fitnah-fitnah, oleh kepalsuan-kepalsuan, kejahatan-kejahatan yang mengatasnamakan agama. Salah satunya adalah ya air sholawatan dan semacam itu, gitu. Jadi orang-orang Islam dewasa ini itu banyak yang terjebak pada bisnis-bisnis yang sepenuhnya adalah demi kepentingan dan keuntungan dari orang-orang tertentu, tetapi mengatasnamakan dakwah, bikin solawat-solawat palsu, bikin Ya. cerita-cerita palsu. Sehingga dengan hal itu Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya menjadi wali min auliyaillah yang betul-betul mendapatkan maratib yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang-orang soleh, hubungan dengan gurunya baik. Sehingga ayo, oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki hubungan kita dengan para ulama. Perbaiki hubungan kita dengan majelis-majelis ilmu, khususnya orang tua zaman sekarang. Ayo ajak anak-anaknya untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ini zaman-zaman akhir. Ini zaman sudah kacau luar biasa. Jangan Anda merasa aman di saat ini karena ini akhir zaman. Wa gharibus saah. Sekarang ini udah dekat kiamat. Sampai para ulama mengatakan laulal ilma wal ulama fannas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu dan para ulama, manusia sudah kayak binatang. Balhum adol, bahkan lebih bejat, lebih berat, lebih biadab dari binatang. Bikin karomah-karomah palsu, lalu diperlihatkan dan dipertunjukkan kepada orang lain. Setelah itu maka dia mendapatkan kehormatan, mendapatkan uang, bahkan juga mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya mengatasnamakan agama. Jadi harus ada perlawanan dari orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang pemalsu-pemalsu ini makin lama makin mencengkeram, makin lama makin um, dipercaya oleh publik, sehingga ajaran agama Islam menjadi rusak, dipermalukan, dituding sana sini, tapi justru malah hidup dalam mitos-mitos, bid'ah-bid'ah, dan kejahatan-kejahatan yang sebenarnya sangat buruk gitu. Gitu sih sebenarnya. Apakah agama hanya jadi tameng untuk keperluan bisnis pribadi? Ya. Betul. Contoh yang sangat sederhananya, di kalau di Jakarta kayaknya udah nggak ada yang ngamen, tapi di Bandung itu masih banyak yang ngamen. Dan kalau misalkan ditanya, ngamen pakai sholawatan itu lebih mendapatkan uang daripada ngamen lagu biasa gitu. Nah, jadi ngamen itu, sholawatan itu diperjualbelikan untuk ngamen gitu kan. Allahumma salli barang ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati Allah abada'i wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Atau misalkan ada orang-orang yang mengatasnamakan pesantren anu, yang mengatasnamakan lembaga yatim piatu anu dan sebagainya, itu nyari uang ke masyarakat, minta-minta uang gitu, bagi naik mobil-mobil yang butut, kemudian pakai kotak amal yang butut, berjalan ke sana kemari gitu. Ya. Nah, itu kan sebenarnya buruk sekali untuk Islam gitu. Jadi kalau misalkan kita menentang mereka, mereka yang kita yang disebut kualat gitu, kita yang berusaha untuk meluruskan akidah, malah kitanya yang dikatain kualat gitu. Dari mana Pak Guru nyari informasi soal kepalsuan ini? Ya, tidak usah dicari dan tidak usah, kita nggak usah mengeluarkan effort yang besar untuk menemukan, karena itu sudah menjadi fenomena, itu Ya. sudah menjadi kenyataan yang diketahui oleh orang-orang bersama-sama gitu, bahwa ada air minum misalkan beli 5.000 dari Alfamart, Indomaret, kemudian mereka kasih doa dan sholawat, kemudian dijual dengan harga 50.000, 500.000, itu adalah hal yang lumrah, hal yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di dalam situ juga ada kejadian-kejadian eh, apa memalsukan kuburan, kemudian nanti dapat kencelengnya, dapat uangnya, kemudian bikin kajian-kajian rohani, kajian-kajian keagamaan, padahal isinya sama sekali nggak ngajarin agama, tapi isinya Ya. adalah ngajarin eh, misalkan ruqyah yang Ya. syariah, padahal bukan ruqyah syariah gitu ya, jual garam ruqyah dan lain-lain. Itu kan tidak
Iya, tentu saja saya mencari sumbernya. Cuman maksudnya bahkan ketika ada orang yang tidak usah nyari sumber, mereka itu akan melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi gitu. Apakah menjual air sholawat termasuk dalam penyalahgunaan agama? Ya, itu saya pikir sudah masuk kategori kriminal dalam hal bahwa mereka melakukan penipuan. Dan itu sudah benar-benar merusak Islam atas dasar karena mereka menjual nilai-nilai, menjual agama Islam untuk kepentingan mereka sendiri. Dan lebih buruknya lagi adalah karena mereka dipercaya sebagai, ya, sebagai ulama atau apa, orang-orang pada akhirnya juga mengikuti jejak mereka, sehingga dalam konstruk kebudayaan di dunia Islam sekarang, orang-orang Islam itu sekarang lebih banyak meminta daripada memberi. Saya mohon maaf ya, karena kan udah menjadi kebiasaan. Jadi ada ustadz, ada kiai, kalau mau merenovasi pesantren, minta sumbangan. Kalau misalkan mereka mau merenovasi masjid, minta sumbangan. Tapi yang mereka berikan kepada orang lain, kepada pihak lain, gak ada gitu. Mereka tidak menghasilkan peradaban, tidak menghasilkan teknologi, mereka tidak menghasilkan kemanfaatan, produk-produk juga mereka nggak bikin. Ya mereka pada akhirnya menjadi beban, tapi itu mengatasnamakan Islam. Sehingga coba cek sekarang ya, saking rusaknya umat muslim di Indonesia, dari total populasi penduduk di Indonesia, itu 85%-nya katakanlah orang-orang Islam, tetapi yang megang ekonomi, yang megang kekayaan itu hanya 15%. Dari 85% populasi, tapi yang megang kekuasaan ekonomi itu cuma 15%. Kenapa? Ya karena tukang minta semua, mental-mentalnya udah minta semua, mental minta disedekahi, mental di apa? Ya karena apa? Ya karena praktek-praktek ulama-ulama itu juga kerjaannya seperti itu. Ini saya punya sandal Nabi, minta sedekahnya. Ini saya punya air liur Nabi, diperlihatkan sambil nangis-nangis, mana sedekahnya. Kita mau bikin kajian gini-gini, mana sunduknya. Semuanya seperti itu. Jadi mental kita itu adalah mental pengemis. Jadi merusaknya itu udah mah kriminal, mengatasnamakan agama, merusak moral masyarakat pula. Ya, lengkap sudah. Apa yang membuat banyak orang marah saat guru gembul membahas soal air sholawat? Salah satu yang salah satu yang tidak pernah kita inginkan itu adalah kan kehilangan harta. Nah, ketika saya bongkar penipuan-penipuan itu, mereka kan hartanya terancam gitu. Makanya mereka kemudian menjadi lebih marah-marah gitu. Adakah cara membuat masyarakat kritis dan sadar terhadap hal ini? Em, iya, sebenarnya ini adalah masalah yang kompleks. Karena masyarakat kita ada di sebuah iklim yang tidak terlalu baik untuk perkembangan intelektualitas. Tapi sejauh yang paling praktis yang bisa kita upayakan itu adalah agar masyarakat kita itu lebih melek terhadap buku, lebih melek terhadap jurnal, lebih banyak membaca buku, lebih banyak berdiskusi dengan kalangan cerdik cendikia, kaum intelektual. Nah, itu kampus kan pusatnya tempat yang seperti itu. Nah, mahasiswa-mahasiswa sering diskusi dan ngobrol dengan dosen-dosennya, kemudian membaca karya-karya mereka. Nah, saya pikir ketika masyarakat kita dilatih untuk berdialektika dan berdiskusi, mereka sedikit demi sedikit akan tercerahkan lah. Mereka sedikit demi sedikit akan menemukan fakta atau menemukan realitas yang sesungguhnya gitu. Kalau misalkan orang-orang yang awam itu kan mereka tuh mudah marah, tapi jarang untuk berdiskusi gitu. Tapi kalau misalkan mereka punya banyak waktu untuk baca buku, saya yakin mereka marahnya sedikit, diskusinya banyak gitu.